warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah Hamzah. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi analisis kebijakan bisnis. Di dalam materi ini terdapat 7 macam materi, dan materi yang pertama itu adalah penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan analisis kebijakan bisnis. Mata kuliah analisis kebijakan bisnis sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakannya memang menyangkut pautkan pemikiran yang bersifat strategis yang membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi dan di sampingnya itu bersifat menyeluruh. Interval waktu dari dampak tersebut juga bersifat jangka panjang. Beberapa istilah kemudian berkembang menjadi perencanaan jangka panjang dan perencanaan strategi. Dan mata kuliah ini membahas visi organisasi dengan fokus pada penentuan arah strategi, sumber keunggulannya, bersaing perusahaan, dan proses manajemen strategi yang mencangkup aspek analisis, perilaku, dan aspek lingkungan bisnis. Materi yang kedua itu adalah aspek-aspek bisnis. Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah yang legislatif untuk mendorong, menghambat, melarang, atau mengatur tindakan privat. Dan kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusannya berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Analisis kebijakan bisnis sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakan memang menyangkut pautkan pemikiran yang bersifat strategi yang membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi. Materi yang ketiga itu adalah strategi dan kebijakan. Nah, sekarang itu pentingnya manajemen strategi dan kebijakan bisnis karena semakin menonjol pada era perdagangan global saat ini. Satu era yang telah menumbuhkan perkembangan hubungan bisnis lintas negara ataupun kawasan. Meluasnya hubungan ini membawa dampak bagi semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis secara global di penghujung abad ke-20. Suatu kecenderungan saat mereka yang tidak mampu berkompetisi secara fair pasti akan terpuruk. Pengertian manajemen strategi dan kebijakan bisnis. Strategi dan kebijakan bisnis merupakan aktivitas secara terpadu dan komprehensif yang mampu menyatukan berbagai arah usaha dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang penuh daya guna serta berhasil guna. Dengan demikian, strategi bisnis yang dirumuskan ibarat payung yang bisa menaungi seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Nah, yang keempat itu menetapkan arah perusahaan. Strategi di dalam ini menjalankan aktivitas operasional setiap hari di perusahaan. Para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus-menerus berubah. Akibatnya, para pemimpin dan manajer puncak sering melakukan kesalahan yang pastinya berdampak negatif bagi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan suatu wilayah kajian yang selalu menarik untuk dicermati, serta strategi-strategi utama atau grand strategi dan strategi-strategi generik atau generic strategi. Selanjutnya itu adalah lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan bisnis
atau perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Contohnya lingkungan makro. Lingkungan sosial termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas organisasi jangka pendek, tetapi dapat dan seringkali mempengaruhi kebutuhan jangka panjang. Nah, materi yang terakhir itu adalah analisis situasi dan strategi perusahaan. Analisis SWOT. SWOT itu adalah sebuah strategi yang sering atau kekuatan dan kelemahan. Sebuah analisis SWOT adalah alat perencanaan strategi yang melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan atau yang biasa dibilang itu SWOT. Kekuatan adalah beberapa hal bisnis yang baik atau kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan, seperti pekerja yang penuh dedikasi desain, produk inovatif, atau lokasi retail yang baik. Sementara itu, kelemahannya adalah beberapa hal bisnis yang buruk atau kekurangan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat dari materi analisis kebijakan bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panda. I got broads in Atlanta.